Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak dosen mata kuliah Logika Matematika, Bapak Bukhairatul. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Atu Taufifa dari Prodi Teknik Informatika 1, Fakultas Teknik dan Sains. Di sini saya akan menjelaskan logika matematika, yaitu logika proposisi. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika proposisi terlebih dahulu. Logika adalah pernyataan yang ditentukan atau dikaitkan dengan nilai kebenaran dengan tidak melibatkan perasaan atau pengalaman. Logika proposisi adalah logika matematika atau logika deduktif. Pernyataan-pernyataan dapat tunggal atau gabungan. Kalimat deklarasi yang dinyatakan dengan huruf-huruf kecil P, Q, R, S mempunyai sifat dasar, yaitu dapat bernilai benar, B, T, true, dan 1, atau bernilai S, F, false, dan 0. Contoh logika 1. Astaga, mahal sekali harga makanan itu, keheranan, melibatkan emosional. Dapat benar dan dapat juga salah. Contoh yang kedua adalah 2 tambah 2 sama dengan 4. Yang ketiga, pagi tadi handphone adik jatuh dari lemari. Contoh yang keempat, Indonesia merupakan negara kepulauan. Di sini ada lagi contoh logikanya. Yang pertama, harimau lebih besar dari kucing. Ini suatu pernyataan? Ya. Ini suatu proposisi? Ya. Apa nilai kebenarannya? Nilainya adalah benar. Akar 169 lebih besar 15. Ini suatu pernyataan. Ya. Ini suatu proposisi? Ya. Apa nilai kebenarannya? Nilainya adalah salah. Di sini ada contoh logika. Yang pertama, jangan tidur pada saat kelas berlangsung. Ini suatu pernyataan? Bukan. Ini suatu proposisi? Bukan juga. Hanya pernyataan yang dapat menjadi proposisi. Yang kedua, X lebih kecil 10. Tipe pernyataan ini adalah fungsi proposisi dan kalimat terbuka. Ini suatu pernyataan? Ya. Ini suatu proposisi? Bukan. Apa nilai kebenarannya? Nilainya bergantung pada nilai, tetapi tidak spesifik. Proposisi tunggal dan majemuk. Proposisi tunggal autonomix adalah proposisi yang mengandung satu variabel atau satu konstanta proporsional. Contoh, setiap mahasiswa ibu pintar. Proposisi majemuk compound menggabungkan proposisi yang autonomix menggunakan kata menghubung. Contivich. Contoh, dia seorang yang kaya raya dan memiliki banyak teman. Proposisi majemuk misalkan P dan Q adalah proposisi konjungsi. P dan Q dinyatakan dengan notasi P dan Q adalah proposisi P dan Q. Disjungsi P atau Q dinyatakan dengan notasi P atau Q adalah proposisi P atau Q. Negasi dari P dinyatakan dengan notasi negasi P adalah proposisi tidak P atau bukan P. Tabel kebenaran negasi. Negasi adalah hubungan antara nilai kebenaran dari P dan negasinya dapat dinyatakan dalam suatu tabel kebenaran sebagai berikut. P, negasi P, T, F, T, dan tabel kebenaran konjungsinya. Konjungsi hubungan antara nilai kebenaran dari P dan Q dapat dinyatakan dalam suatu tabel kebenaran sebagai berikut. P, Q, P, dan Q, T, F, dan T, F, Tabel kebenaran disjungsi adalah hubungan antara nilai kebenaran dari P dan Q dapat dinyatakan dalam suatu tabel kebenaran sebagai berikut. P, Q, P atau Q, T, F,
T, F, T, T, F, 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 dan proposisi majemuk. Contoh, diketahui proposisi berikut. P adalah hari ini banjir. Q adalah mahasiswa diliburkan dari kampus. Maka P dan Q hari ini banjir dan mahasiswa diliburkan dari kampus. P atau Q hari ini banjir atau mahasiswa diliburkan dari kampus. Negasi P-nya adalah tidak benar. Hari ini banjir. Hari ini tidak banjir. Latihan proposisi majemuk. Diketahui proposisinya berikut. P sama dengan perempuan itu pintar, dan Q sama dengan perempuan itu cantik. Nyatakanlah proposisi berikut ke dalam ekspresi logika dalam bentuk notasi simbolik. Yang pertama, perempuan itu pintar dan cantik. Yang kedua, perempuan itu pintar tetapi tidak cantik. Yang ketiga, perempuan itu tidak pintar maupun cantik. Keempat, tidak benar bahwa perempuan itu bodoh atau tidak cantik. Yang kelima, perempuan itu pintar atau bodoh dan cantik. Yang keenam, tidak benar bahwa perempuan itu bodoh maupun cantik. Itulah tadi pernyataan-pernyataannya. Yuk kita langsung saja jawab menggunakan proposisi majemuk. P dan Q, P dan negasi Q, negasi P dan negasi Q, negasi P atau negasi Q, negasi P atau negasi Q, implikasi proposisi persyaratan. Misalkan P dan Q adalah proposisi majemuk. Jika P atau Q disebut proposisi persyaratan, implikasi dan dinotasikan dengan P implikasi Q. Contoh 1. Jika saya lulus kuliah, maka saya akan mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, jika suhu air mencapai 100 derajat, maka air akan mendidih. Yang ketiga, jika kita tidak register kembali, maka kita akan didiskualifikasi. Implikasi proposisi persyaratan. P implikasi Q dibaca jika P maka Q, if P then Q. Q jika P mengakibatkan Q, Q akibatkan oleh P. Apabila P maka Q, Q apabila P adalah persyaratan cukup untuk Q. Q adalah persyaratan perlu untuk P. Tabel kebenaran implikasi proposisi bersyarat. Hubungan antara nilai kebenaran dari P dan Q dapat dinyatakan dalam sesuatu tabel kebenaran sebagai berikut. P, Q, P, implikasi Q, T, 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 F, 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 T. T, F, F, T. Contoh implikasi proposisi bersyarat. P, nilai tugas logika matematika saya selalu 100. Q, nilai akhir logika matematika saya adalah A. P, implikasi Q, apabila nilai tugas logika matematika saya selalu 100, maka nilai akhir logika matematika saya adalah A. P, implikasi Q bernilai benar. T, ketika nilai tugas logika matematika saya tidak selalu 100, nilai akhir logika matematika saya adalah A. P, implikasi Q bernilai salah. F, ketika nilai tugas logika matematika saya selalu A, tetapi nilai akhir logika matematika saya bukan A. B, implikasi. Misalkan P dan Q adalah proposisi. Proposisi majemuk P jika dan hanya jika Q disebut proposisi. B, implikasi dan dinotasikan dengan P, B, implikasi Q. Contoh 1. 4 tambah 4 sama dengan 8. Yang kedua,
syarat cukup dan syarat perlu agar hari hujan adalah kelembapan udara tinggi. Yang ketiga, jika Anda orang pintar, maka Anda sudah mempunyai banyak pengetahuan. Demikian sebaliknya, P biimplikasi Q dibaca P jika dan hanya jika Q, P jika Q, P if Q, jika P maka Q, dan sebaliknya P adalah syarat perlu dan cukup untuk cukup untuk Q, P ekuivalen atau setara dengan Q apabila P tabel kebenaran biimplikasi. Implikasi proposisi bersyarat. Hubungan antara nilai kebenaran dari P dan Q dapat dinyatakan dalam suatu tabel kebenaran sebagai berikut. P, Q, P, OK, T, 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 F, 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 T, F, 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 T. Contoh, biimplikasi. P, nilai tugas logika matematika saya tidak kurang dari 80. Q, saya lulus dari logika matematika. P biimplikasi Q, nilai tugas logika matematika saya tidak kurang dari 80 jika dan hanya jika saya lulus dari kuliah logika matematika. P biimplikasi Q bernilai benar. T, ketika nilai tugas logika matematika saya tidak kurang dari 80 dan saya lulus dari kuliah logika matematika. Nilai tugas logika matematika saya kurang dari 80 dan saya tidak lulus dari kuliah logika matematika. P biimplikasi Q bernilai salah. F, ketika nilai tugas logika matematika saya kurang dari 80 tetapi saya lulus dari kuliah logika matematika. Dan biimplikasi 1. Ubahlah proposisi ke dalam bentuk proposisi. P, jika dan hanya jika Q, S yang mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut naik, saya dapat mengambil mata kuliah logika matematika hanya jika saya sudah lulus matematika dasar. Banjir bandang terjadi bagaimana hutan ditebangi. Yang kedua, tentukan setiap proposisi berikut ke dalam bentuk P biimplikasi Q. Bus datang terlambat pada saat ketika saya membutuhkannya. Jika Anda lama bermain HP, maka mata Anda akan lelah. Begitupun sebaliknya. Syarat cukup dan perlu agar Anda lulus ujian adalah dengan giat belajar. Latihan tabel kebenaran. 1. Jika A, B, dan C adalah atomik, bagaimana tabel kebenarannya? Untuk ekspresi logika P dan Q atau negasi Q dan R. Solution, jika terdapat 3 buah proposisi atomik, maka tiap proposisi akan memiliki 2 kemungkinan nilai, benar atau salah, sehingga jumlah kombinasi dari sebuah proposisi adalah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Note, jika terdapat N buah proposisi, maka tabel kebenaran terdiri dari 2N. Baris latihan tabel kebenaran. P dan Q atau negasi Q dan R. P, Q, R, negasi Q, P atau Q, P dan Q, negasi Q
dan R, P dan Q, atau negasi Q dan R. B, S, B, S, B, S, S, B, S, B, S, 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 S. Tautologi dan kontradiksi. Kalimat majemuk dapat selalu bernilai benar untuk pendapat kemungkinan nilai kebenaran dari proposisi. Proposisinya atau selalu bernilai salah untuk berbagai kemungkinan nilai kebenaran dari proposisinya. Kondisi semacam ini dinyatakan dalam tautologi atau kontradiksi. Tautologi adalah semua bernilai benar untuk semua kasus. Kontradiksi, semua bernilai salah untuk semua kasus. Contoh, tautologi dan kontradiksi, misalkan P dan Q adalah proposisi. Proposisi majemuk, P atau negasi P dan Q adalah sebuah tautologi. Sedangkan P dan Q dan negasi P atau Q adalah sebuah kontradiksi. Buktikan dengan tabel kebenaran. Contoh, tautologi dan kontradiksi. P, Q, P dan Q, negasi P dan Q, P atau negasi P dan Q, B, S, 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 S dan S, S, Contoh tautologi dan kontradiksi. P dan Q dan negasi P atau Q, P, Q, P dan Q, negasi P dan Q, P atau negasi P dan Q, S, 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 operator exclusive or core. Misal, P dan Q adalah proposisi, maka exclusive or dari P dan Q adalah proposisi juga dan dinotasikan dengan P dan Q. Adapun nilai kebenaran dari P dan Q adalah benar dan salah. Benar jika pada saat P dan Q memiliki nilai kebenaran yang sama. Salah jika pada saat P dan Q memiliki nilai kebenaran yang berbeda. Tabel kebenaran exclusive or XOR core P Q P tambah Q B S B Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor kedua, yaitu tugasnya adalah menjelaskan tugas sebelum UTS. Tugasnya ada 3. Yang pertama adalah tugas yang pertama nomor 1, jelaskan pengertian logika menurut versi kalian masing-masing. Jawabannya, logika merujuk pada cara berpikir yang masuk akal, reasonable, wajar, beralasan, rasional, dan dapat dimengerti.
Cara orang berbahasa mencerminkan caranya berpikir dan jalan pikirannya. Secara etimologikal, logika adalah ilmu yang mempelajari jalan pikiran atau jalan berpikir yang diungkapkan dalam bahasa. Nomor kedua, jelaskan mengenai sejarah logika. Jawabannya, logika mengkaji prinsip-prinsip penalaran yang benar dan penalaran kesimpulan yang absah. Ilmu ini pertama kali dikembangkan sekitar 300 sebelum Masehi oleh Aristoteles sebagai logika tradisional atau logika klasik. 2000 tahun kemudian dikembangkan logika modern oleh George Boole dan De Morgan yang disebut dengan logika simbolik karena menggunakan simbol-simbol logika secara intensif. Dasar pemikiran logika klasik adalah logika benar dan salah yang disimbolkan dengan 0 untuk logika salah dan 1 untuk logika yang benar yang disebut juga logika biner. Tetapi pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang kita jumpai yang tidak bisa dinyatakan bahwa sesuatu itu mutlak benar atau mutlak salah. Ada daerah di mana benar dan salah tersebut nilainya tidak bisa ditentukan mutlak benar atau mutlak salah alias kabur. Untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam logika klasik yang dikembangkan oleh Aristoteles tersebut, seorang ilmuwan dari Universitas California Berkeley, Profesor Lutfi Ajade pada tahun 1965 mengenalkan suatu konsep berpikir logika yang baru, yaitu logika kabur yang disebut Fuzzy logic. Nomor ketiga, pada tahun jenis logika menjadi 2, yaitu logika ilmiah dan logika alamiah. Jelaskan pengertian di atas menurut versi kalian dan berikan sedikitnya 5 contoh dari masing-masing jenis tersebut. Jawabannya adalah logika ilmiah mempertajam, memperhalus pikiran dan akal budi. Setiap pemikiran harus ditepati dengan asas-asas ilmu khusus, yaitu logika ilmiah. Logika ilmiah dikatakan rasional karena dalam logika ilmiah telah adanya akal sehat yang melakukan penelitian ilmiah dengan berbagai argumen yang berasal dari pemikiran itu sendiri. Logika alamiah adalah kemampuan berlogika berdasarkan pikiran dasar manusia. Pikiran manusia normal dapat bekerja secara spontan sesuai dengan hukum-hukum logika dasar. Setahu orang memiliki kemampuan logika alamiah yang berbeda-beda, tergantung dari tingkat kecerdasan dan pengetahuannya. Contohnya adalah mengapa manusia masuk angin. Logika ilmiah karena kita cuaca dingin, pembuluh darah vertebra kulit menyempit sehingga darah yang hangat tetap dalam tubuh, dan di sisi lain usus menghasilkan gas. Dari sinilah angin itu berasal. Logika alamiah karena angin masuk ke dalam tubuh. Penyebab mata menjadi minus adalah logika ilmiahnya kerusakan bola mata yang terlalu panjang atau kelengkungan kornea yang terlalu cekung. Hal ini menyebabkan sinar cahaya fokus pada titik di depan retina, bukan langsung pada permukaannya. Logika alamiahnya karena terlalu sering bermain HP atau gadget, manusia mampu untuk bernafas di dalam air.
Logika ilmiahnya adalah jelas pernyataan tersebut tidak benar nyatanya. Manusia tidak dapat bernafas di dalam air dikarenakan paru-paru kita tidak dapat memisahkan serta menyerap 0 oksigen dari dalam air. Logika alamiah tidak mungkin karena manusia bernafas dengan udara. Bulan memiliki cahaya. Logika ilmiahnya adalah berbeda dengan matahari. Bulan tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Bulan berbentuk dari bebatuan keras yang berasal dari puing-puing sisa tabrakan bumi dan benda seukuran Mars. Oleh karena itu, bulan tidak memiliki cahaya, melainkan memantulkan cahaya dari matahari. Logika alamiahnya benar karena ketika malam bulan menyinari bumi dengan cahayanya. Apa penyebab demam? Logika ilmiahnya adalah demam umumnya terjadi sebagai reaksi dan sistem imun dalam perlawanan infeksi, virus, bakteri, jamur, atau parasit. Penyebabnya adalah penyakit. Logika alamiahnya adalah terlalu sering bermain gadget atau yang disebut HP. Soal yang keempat adalah jelaskan manfaat kalian mempelajari ilmu logika. Jawabannya adalah berpikir secara rasional, kritik, dan metodis. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Selanjutnya, dapat melakukan analisis suatu kejadian dan meningkatkan citra diri. Soal yang kelima adalah logika informatika pada umumnya dibagi menjadi 3 bagian. Sebutkan dan jelaskan. Berikanlah contoh soal masing-masing 3 contoh soal pada bagian tersebut. Jawabannya adalah dalam logika informatika terdapat 3, yaitu converse, inverse, dan kontraposisi. Yang ke-1 converse, berarti balikan dari pernyataan implikasi. Yang kedua inverse, berarti negasi dari pernyataan implikasi. Yang ketiga kontraposisi, berarti balikan dari negasi dari pernyataan implikasi atau gabungan dari converse dan inverse. Sebagai contoh terdapat pernyataan jika P maka Q. Pernyataan kondisional terdiri dari 2 bagian, yaitu hipotesa di dalam jika dan konklusi dari kata maka. Contoh, jika hujan maka sekolah tutup. Dari pernyataan implikasi tersebut dapat dibentuk relasi sebagai berikut. Yang pertama, converse. Untuk membentuk relasi converse dari pernyataan, ubah hipotesa dan konklusi. Yang contohnya, jika hujan maka sekolah tutup, menjadi jika sekolah tutup maka hujan. Inverse, untuk membentuk relasi inverse dari pernyataan, buat negasi dari hipotesa dan konklusi. Contohnya, jika hujan maka sekolah tutup, menjadi jika tidak hujan maka sekolah tidak tutup. Kontraposisi, untuk membentuk relasi kontraposisi dari pernyataan, ubah hipotesa dan konklusi dari hasil-hasil inverse. Contohnya, jika hujan maka sekolah tutup, menjadi jika sekolah tidak tutup maka tidak hujan. Baik, untuk tugas yang keduanya adalah nomor 1, tentukan nilai dari implikasi berikut. Yang ke-1, jika kucing pandai menari maka anak ayam pandai terbang. 2, jika 1/2 sama dengan 0,05 maka X adalah Raja Majapahit. 3, jika 35 sama dengan 15 maka 9/7 adalah 63. Jawabannya 1, kucing pandai menarik P, ayam pandai menarik Q. P implikasi Q, S, B.
Nomor 2, 1/2 sama dengan 0,05. P. X Raja Majapahit. Q. P. Q. P. Implikasi Q. S. SB. Nomor 3, 35 sama dengan 15. P. 9 pangkat 7 sama dengan 67. Q. P. Q. P. Implikasi Q. S. B. B. Nomor 2, tentukan inverse-nya. 1. Jika saya kuliah di IWU, maka saya lulus SMA dan lulus tes UN. Yang kedua, jika saya belajar, maka saya mendapatkan nilai baik-baik. Jawabannya 1. Jika saya tidak kuliah tidak di IWU, maka saya tidak lulus SMA dan tidak lulus UN. Yang kedua, jika saya tidak belajar, maka saya tidak mendapatkan nilai baik-baik. Yang ketiga, latihan soal. A. Jika kacamataku ada di meja dapur, maka aku pasti sudah melihatnya ketika sarapan pagi. B. Aku membaca koran di ruang tamu atau aku membacanya di dapur. Yang C. Jika aku membaca koran di ruang tamu, maka pastilah kacamataku kuletakkan di meja tamu. Yang D. Aku tidak melihat kacamataku pada waktu sarapan pagi. Yang E. Jika aku membaca buku di ranjang, maka kacamataku kuletakkan di meja samping ranjang. Yang F. Jika aku membaca koran di dapur, maka kacamataku ada di meja dapur. Dimisalkan adalah pertama, kacamataku ada di meja dapur. P. Yang kedua, aku pasti sudah melihatnya ketika sarapan pagi. Q. Yang ketiga, aku membaca koran di ruang tamu. R. Yang keempat, aku membacanya di dapur. S. Yang kelima, kacamataku kuletakkan di meja tamu. T. Yang keenam, aku tidak melihat kacamataku pada waktu sarapan pagi. Negasi Q. Yang ketujuh, aku membaca buku di ranjang. U. Yang ke-8, kacamataku diletakkan di meja samping ranjang. V. A. P. Implikasi Q. B. R atau S. C. R implikasi T. D. Implikasi Q. E. U. Implikasi V. F. S. Implikasi P. P implikasi Q. Jika kacamataku ada di meja dapur, maka aku pasti sudah melihatnya ketika sarapan pagi. Negasi Q. Aku tidak melihat kacamata pada waktu sarapan pagi. P. Kacamata tidak ada di meja dapur. S. Implikasi P. Jika aku membaca koran di dapur, maka kacamataku ada di meja dapur. Negasi P. Kacamata tidak ada di meja dapur. S. Aku tidak membaca koran di dapur. R atau S. Aku membaca koran di dapur aku membaca koran di ruang tamu atau membacanya di dapur. Implikasi S. Aku tidak membaca di dapur. R. Aku membaca koran di ruang tamu. R implikasi T. Jika aku membaca koran di ruang tamu, maka pastilah kacamataku kuletakkan di meja tamu. Aku membaca koran di ruang tamu. T. Kacamataku kuletakkan di meja tamu. Jadi, letak kacamata tersebut berada di meja tamu. Tugas yang ketiga adalah 1. Silakan tentukan kalimat inverse dan kalimat berikut ini. Semua mahasiswa IWU disiplin dan teladan. Yang kedua, semua mahasiswa IWU sudah vaksin booster. Jawabannya adalah semua mahasiswa IWU tidak disiplin dan teladan. Yang kedua, semua mahasiswa IWU belum vaksin booster. Yang kedua, jika terdapat persmi berikut ini, P1 sama dengan jika mahasiswa IWU sudah vaksin booster, maka dapat melakukan kuliah offline. P2 adalah
Jika dapat melakukan kuliah offline, maka dapat lakukan ke kampus. Carilah kesimpulan dari kedua premis tersebut. Jawabannya adalah P negasi Q, negasi P, implikasi R. Jika mahasiswa IWU sudah vaksin booster, maka dapat dilakukan ke kampus. Yang ketiga, jika negasi P bernilai benar, yang dinyatakan negasi dari pernyataan P dan Q bernilai salah. Buktikan pernyataan berikut yang benar, yang bernilai benar. Negasi P atau negasi Q, implikasi P. Negasi P, biimplikasi Q, dan negasi P. Negasi P atau negasi Q dan P. P dan Q, implikasi negasi P. Negasi P, implikasi Q dan Q. Jawabannya adalah negasi P atau negasi Q, implikasi P. P, Q, negasi P, negasi Q, negasi P atau negasi Q. Negasi P atau negasi Q, implikasi P. S, S, B, B, S. Negasi P biimplikasi Q dan negasi P. P, Q, negasi P, negasi P atau Q. Negasi P biimplikasi Q dan negasi P. S, S, B, S, S. Negasi P atau negasi Q dan P. P, Q, negasi P, negasi Q, negasi P atau negasi Q, negasi P atau negasi Q dan P. S, S, B, B, S. P dan Q, implikasi negasi P. P, negasi P. P dan Q, P dan Q, implikasi negasi P. S, S, B, S, B. Negasi P, implikasi Q dan Q. P, Q, negasi P, negasi P, implikasi Q. Negasi P, implikasi Q dan Q. S, S, B, S, S. Yang keempat, tentukan nilai kebenaran dari implikasi berikut. Jika log akar 10 sama dengan 1/2, maka 1/2 sama dengan 50%. Jika 1/2 akar 2 pangkat 1/2, akar 3 sama dengan 1/2 akar 6, maka 2 log 32 sama dengan 5. Jawabannya adalah log akar 10 sama dengan 1/2 P. 1/2 sama dengan 50% Q. P, Q, P, implikasi Q, B, B, B. 1/2 akar 2 kali 1/2 akar 3, 1,2. Log 32 Q. P, Q, P, implikasi Q, S, B, B. 5. Pelajari tentang aljabar proposisi dan jelaskan 11 hukum tersebut. Jawabannya, setiap proposisi yang saling ekuivalen X dapat dipertukarkan atau diganti antara satu dengan yang lainnya. A. Hukum idempoten, idem. P atau Q, X, P. P dan P, X, P. P, Q, P atau Q, P dan Q, B, 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 S, B, S, S, B, B, S, 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 S. Hukum asosiatif, AS. P atau Q atau rek, P atau Q atau R, P, Q, R, P atau Q, P atau R, P atau Q atau R, P atau Q atau R, B, 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 S, B, 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 S, B, 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 S, S, B, S, B, B,
S B B B B B B S B S B B B S S B S B B S S S S S S P dan Q dan rek P dan Q dan R P Q R P dan R Q dan R P dan Q dan R P dan Q dan R B B B B B B B S B S S S B S B S S S B S S S S S B B S S S S S S S T. Hukum kumulatif. P atau Q, Q atau P dan Q, Q dan P Q, P atau Q, P atau P dan Q, dan Q B B B B B B S B B S S S S B B B S S S S S D. Hukum distribusi. Dis P atau Q dan R X P dan Q dan P VR P X R P atau Q P atau R Q, X dan R P V Q dan R P atau X P atau X B B B B B B B B B S B B S B B B S B B B S B B B S S B B S B B S B B B B B B S B S B S S S S S B S B S S S S S P dan Q atau R X P dan Q atau P dan R P Q R P dan Q P dan R P atau R P dan Q atau R P dan Q atau P dan R B 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 S B S B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas nomor 3 yaitu tentang soal UTS. Nomor 1, alfa biimplikasi negasi beta, implikasi alfa chord beta. Negasi alfa bernilai S S B B dan alfa bernilai B B S S dan beta bernilai B S B S dan negasi beta kebalikan dari beta yaitu S B S B. Alfa biimplikasi negasi beta bernilai S B B S. Alfa chord beta bernilai S B B S. Alfa biimplikasi negasi beta, implikasi alfa chord beta bernilai B B B B. Negasi alfa biimplikasi beta bernilai S B B S. Nomor 2 yaitu P atau negasi P bernilai B
B, dan S. Negasi P bernilai S, B. P atau negasi P bernilai B, B. Negasi P implikasi Q atau negasi P. P bernilai B, B, S, S. A bernilai B, S, B, S. Negasi P bernilai S, S, B, B. Negasi A bernilai S, B, S, B. Negasi P implikasi A bernilai B, 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 S. Baik, soal nomor 3 yaitu A dan A implikasi B sama dengan A dan B ekivalen A dan negasi A atau B disebut implikasi. Ekivalen A dan negasi A atau A dan B disebut distribusi. Ekuivalen F atau A dan B disebut negasi implikasi A dan negasi A, F. Ekuivalen A dan B implikasi F atau A sama dengan A. Ekuivalen implikasi P per A atau A implikasi R implikasi S per B. Implikasi A dan A implikasi R implikasi S per C. Ekuivalen negasi P atau Q implikasi CR implikasi dan negasi P atau R implikasi S implikasi A disebut distribusi. P implikasi A dan R ekuivalen P implikasi A dan P implikasi R. Ekuivalen P atau negasi P dan negasi A ekuivalen P atau negasi P dan P atau negasi A disebut distribusi. Ekuivalen. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Atut Hovifa dari TI 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.